Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Sebelum memulai segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami hendak mendengarkan firman-Mu, agar apapun yang akan kami lakukan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Rabu 13 Juli 2022 tertulis di dalam kitab Markus 11 ayat 2. Demikian bunyinya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketika seseorang sakit, maka ia akan berusaha agar dapat sembuh dengan pergi berobat ke dokter. Bahkan ketika sudah berobat tapi belum sembuh juga, pasti akan berusaha mencari informasi di mana dokter atau tempat berobat yang dapat menyembuhkannya. Bahkan ada yang sampai pergi ke luar negeri demi mencari kesembuhan. Demikian jugalah yang terjadi dalam renungan kita hari ini, usaha seorang yang lumpuh yang ingin mencari kesembuhan ketika mendengar bahwa Yesus datang ke kota Kapernaum, di mana kabar berita tentang Yesus yang mampu melakukan berbagai tanda mukjizat termasuk menyembuhkan berbagai penyakit. Maka orang lumpuh ini pun rindu dia bisa disembuhkan oleh Yesus. Namun kenyataannya ketika dia sampai ke rumah di mana Yesus berada, pintu sudah dipadati oleh semua orang yang berbondong-bondong datang mencari kesembuhan. Tapi dia tidak menjadi mundur dan putus asa. Lalu teman-temannya berusaha untuk naik ke atap rumah dan membuka atap rumah, menurunkannya dari atas atap rumah dengan tilam sebagai alasnya. Usaha mereka tidak sia-sia. Lalu Yesus menjumpainya dan akhirnya Yesus berkata kepadanya, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, perintah Yesus kepada orang yang lumpuh itu diikutinya tanpa ada keraguan. Walaupun Yesus katakan bangunlah, bisa saja orang lumpuh itu berpikir, apa-apaan saya lumpuh tidak bisa berjalan kok disuruh bangun. Lalu angkat tempat tidurmu, jalan saja susah malah mengangkat tempat tidur dan disuruh pulang ke rumah. Tapi apa yang terjadi? Dia dengan spontan mengikuti apapun perintah Yesus. Ketika dikatakan bangunlah, dia bangun, angkat tempat tidurmu, dia angkat tempat tidurmu. Pulanglah ke rumahmu, dia berjalan keluar ke tempat kerumunan orang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan hari ini sangat jelas mengajak kita semua agar tunduk pada perintah Tuhan, perkataan Tuhan. Karena siapapun yang mau tunduk atas perintah Tuhan, perkataannya pasti akan mendapatkan kesembuhan, kebaikan, dan kebahagiaan bagi kita. Jangan pernah kedepankan akal pikiran ketika kita menelaah perintah-perintah Yesus, firman Dia. Tapi biarlah dengan setia kita melakukannya, karena yakin percaya pasti akan membuahkan kebaikan bagi kita. Tidak ada satupun dari perintah perkataan Yesus yang membawa kejelekan bagi kita. Karena yakin dan percaya firman-Nya merupakan kuasa yang besar untuk dapat membawa kebaikan bagi kita. Maka marilah kita sebagai orang yang percaya kepadanya tetap taat pada perintah Tuhan tanpa mengandalkan logika kita. Sama seperti orang lumpuh tadi yang dengan usahanya lalu Yesus memberikan perintah kepadanya untuk bangun, mengangkat tempat tidur dan pulang. Dia serta-merta melakukannya tanpa perlu mengolah atau memikirkan perkataan Yesus. Demikianlah yang diharapkan dari kita. Marilah kita tunduk taat, melakukan firman-Nya, melakukan perintah Tuhan, tanpa mengandalkan apa yang kita pikirkan terlebih dahulu. Karena yakin dan percaya bahwa setiap ucapan Tuhan, setiap perintah Tuhan, setiap firman Tuhan
akan membawa kebaikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan dan menyadarkan kami untuk taat pada perintah-Mu, agar kami memperoleh kesembuhan, kebahagiaan, dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami semua di dalam melakukan setiap kegiatan kami. Berkatilah seluruh anak-anak kami dimanapun mereka berada. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan mereka, yang seturut dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami semua dari segala penyakit dan mara bahaya. Pakailah tetap hidup kami menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga mau berdoa buat jemaat yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan pulihkan. Hiburkan yang berduka, kuatkan yang bergumul. Teguhkanlah iman kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga kami tetap setia dan tunduk hanya padamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.